Culture, apa kabar? Kembali lagi di podcast Kulturasi, di mana kultur pasti ada narasi yang menguatkannya. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang sejarah, kita kalau lihat nenek moyang kita sudah banyak storytelling atau bercerita. Mungkin zaman dulu belum melalui kata-kata atau buku seperti yang kita lakukan sekarang, tetapi nenek moyang kita bercerita lewat gambar. Dan di mana gambarnya? Ada di dalam goa-goa yang bisa kita temui di berbagai daerah di Indonesia. Dan bahkan ada satu penemuan yang katanya merupakan lukisan atau gambar gua tertua di dunia dan ini ada di Indonesia. Nah seperti apa detailnya? Langsung aja kita akan ngobrol bersama peneliti gambar cadas di Pusat Riset Arkeometri BRIN, Dr. Adi Agus Oktaviana. Halo Adi, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Sarah. Selamat pagi, semangat pagi A. Ya. Nah tadi udah kasih bocoran sedikit nih, bahwa katanya ada gambar tertua di dunia di Indonesia. Gak usah ceritain dulu tapi betul atau? Ya, betul. Itu betul. Ya. Nah, sebelum kita cari tahu lebih lanjut lagi dari AA, kita mau tanya dulu nih sedikit. Karena kan AA merupakan seorang peneliti gambar batu cadas di Arkeometri. Di Pusat Riset Arkeometri. Ini apa sih sebenarnya untuk lingkup studinya itu sendiri? Nah, di arkeologi kan banyak material culture yang diteliti ya. Nah, salah satunya rock art atau gambar cadas. Rock art itu berbagai objek yang digambarkan, bisa gambar figur manusia, gambar hewan, terus gambar perahu gitu. Itu hasil cipta karya manusia, tidak hanya manusia prasejarah sih, sampai mungkin beberapa ratus tahun juga masih ada yang menggambar. Itu bisa menceritakan tentang perburuan, terus bisa menceritakan bagaimana ada cap-cap tangan gitu, seperti untuk penolak bala, dan banyak interpretasi-interpretasi lain seperti perahu. Itu bisa menceritakan mengenai bagaimana mereka bermigrasi mungkin, terus seperti misalnya ada di satu kawasan di Misol, banyak gambar-gambar ikan. Nah itu di Misol itu seperti ensiklopedia fauna laut tuh. Wah, jadi itu menarik ragam banget. ikan banyak juga di sana. Jadi kayak belajar dan mencari cerita ya, Iya. AA ya. Nah, pertama kali tertarik kalau di Adi sendiri itu dari mana? Kenapa bisa sampai arkeometri, terus cari gambar-gambar di gua itu kayak gimana pengalamannya? Nah dulu pada saat mau skripsi, tadinya saya mau mengambil tentang megalitik gitu, budaya kayak menhir gitu di daerah rumah saya di Pandeglang. Cuma karena sudah ada yang melakukan skripsinya, jadi akhirnya saya beralih ke gambar cadas. Jadi di sekitaran tahun 2007 atau 2008 ada presentasi dari dosen saya, Dr. Karina Arifin, terus ada juga Dr. Pindi Setiawan tentang gambar cadas di Papua dan di Kalimantan Timur. Wah, ini menarik nih karena saya suka adventure juga, akhirnya wah kayaknya saya beralih ke gambar cadas saja. Nah skripsi saya itu tentang penggambaran motif perahu pada gambar cadas di Indonesia. Oke, terus pas masuk-masuk ke dalam gua ini melihat rock art yang ada di seluruh daerah di Indonesia itu seperti apa pengalamannya? Ada banyak tantangan sih. Apa yang paling berat? Yang paling berat ya kita harus jalan berhari-hari gitu, 2-3 hari jalan terus baru sampai ke situs. Fisiknya yang utama ya? Ya harus fisik utama, terus kita tidak berleha-leha sampai ke situs, langsung melakukan perekaman gambar cadasnya, terus bagaimana cara mengambil, apakah ada sampel untuk pertanggalan atau tidak gitu, seperti itu. Di 2019 akhirnya saya bisa untuk PhD gitu, sekolah di Griffith University untuk mengetahui apakah jalur migrasi utara di Indonesia itu relevan gitu dari gambar cadas seperti itu. Jadi saya ke Kalimantan Timur, ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sampai ke Papua. Nah, tapi buat peneliti, iya, itu kan menjadi sebuah penemuan untuk Adi. Tapi untuk orang awam sendiri, apa sebenarnya manfaat rock art kalau untuk kita pelajari atau kita dalami nih? Nah, manfaatnya kita bisa seperti misalnya di Leang Bulu Sipong 4, kita bisa tahu bahwa ada adegan-adegan perburuan tertua di dunia. Seperti itu. Terus masyarakat bisa bangga bahwa moyang kita itu tidak hanya
seorang pelaut, ternyata mereka juga seorang penggambar yang bagus seperti itu. Karena buktinya bisa sampai ke kita sampai saat ini. Selain menceritakan bagaimana mereka hidup, ada juga gambar-gambar yang relevan seperti bagaimana sih teknologi perkembangan tentang transportasi air. Itu bisa dilihat dari kalau kita analisis secara regional untuk motif perahu, bisa kita lihat dari yang teknik gambar perahu yang sederhana sampai yang lebih advance, ada tiang layar, ada layar persegi, layar segitiga, terus ada penggunaan kemudi. Nah, itu bisa kita lihat di gambar cadas. Ada juga motif-motif manusia sedang bergandengan tangan, sedang menari. Itu banyak di Indonesia Timur tuh, di Maluku. Berarti yang bisa kita lihat atau mungkin nanti Adi ceritakan ini bukan cuma dari kebiasaan mereka aja, tapi makna hidup juga ada ya, A? Ada. Terus secara simbolis misalnya kalau kita mengkaji kajian gender, ada juga gambar-gambar seperti genital pria, wanita dari motif-motif yang digambarkan itu terekam juga di gambar cadas. Berarti ada pengetahuan juga di situ ya untuk kita lihat bersama. Nah, kita mau tanya juga tentang penelitian yang dilakukan Adi. Dalam 1 dekade terakhir ini, penelitian Adi banyak yang merubah nih pivotal moments dalam peta pengetahuan dunia. Bisa dijelasin nggak, terutama untuk Gen Culture, ini seperti apa nih perjalanan penelitian awal mungkin sampai sekarang yang bentar lagi kita lihat bersama yang penemuan gambar tertua di dunia penanggalnya. Nah, jadi 2014 itu publikasi pertama gambar cadas Indonesia di Nature itu menjadi titik balik bahwa gambar-gambar cadas di Nusantara atau di Indonesia itu tidak bisa dinafikan lah, tidak dipandang sebelah mata. Banyak peneliti sebelumnya bahwa memperkirakan gambar cadas di Indonesia itu dimulai dari penutur Austronesia saja sekitar 4.000 tahun. Sebelum 2014 itu paradigma itu tuh tetap bertahan, tidak dipatahkan manapun. Dari publikasi 2014 itu membalikkan bahwa dominasi kognisi manusia modern atau Homo sapiens itu ternyata tidak didominasi di Eropa. Jadi di belahan timur dunia juga di Nusantara itu bahwa sudah ada orang menggambar-gambar cadas. Jadi setelah 2014 itu akhirnya mata peneliti arkeologi khususnya gambar cadas, wah ternyata di Nusantara tua juga nih umur gambar cadas. Dan itu sudah terbukti dengan beberapa publikasi kita di jurnal Nature, seperti yang 2018 untuk publikasi di Kalimantan Timur, yang umur gambar cadasnya sampai ke 40.000 tahun. Di 2019, publikasi yang Bulu Sipong 4, itu sekitar gambar cadasnya sampai ke 44.000 tahun, dan itu gambar adegan perburuan tertua di dunia. Kalau di Eropa itu hanya ada gambar manusia Terantophik yang seperti di Lascaux, yang manusia burung itu kalau tidak salah sekitar 20 atau 17.000 tahun, tapi di kita sampai ke 44.000 tahun yang lalu. Waduh, sampai betul-betul sejauh itu gapnya ya, A ya. Nah, kalau untuk signifikansinya masing-masing sendiri nih, kita mau mulai dari lukisan yang ada di Sangkulirang, Kalimantan Timur. Signifikansinya apa penemuannya? Kalau bisa dilihat gambarnya, nah ini di panel ini sebenarnya ada 3 gambar banteng. Ini yang kita lihat cuma ada salah satu gambar banteng saja. Ini tanduknya ya ke sini, terus ini kaki depan, ini kaki belakang, ini bagian badan. Nah di sebelah ini yang diambil pertanggalannya itu sekitar 40.000 tahun. Ada di bagian ekornya itu ada di ujungnya itu cap tangan anak-anak. Terus di bawah cap tangan anak-anak itu ada 2 cap tangan orang dewasa. Nah di sini kita bisa tahu bahwa partisipasi yang menggambar itu tidak hanya orang dewasa, ternyata anak kecil aja sudah ikut berpartisipasi untuk menggambar. Dan itu sudah 40.000 tahun yang lalu. Berarti itu betul-betul kerjasama kolektif, berarti semuanya saat itu menjadi seorang
pendongeng atau mereka Iya. bercerita lewat gambar. Ya. Tidak hanya orang dewasa aja yang menggambar, dan ada beberapa kemungkinan seperti gambar cap tangan gitu. Itu kebanyakan juga ada gambar-gambar remaja sampai balita pun ada. Sampai Bayi juga ada. Bayi juga ada sama orang tuanya ya, betul-betul. Nah, di Sangkulirang ini juga untuk gambar cap tangan itu ada pola yang khas. Seperti ada isian titik sama garis seperti tato lah kalau sekarang. Itu sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu. Itu khas di Sangkulirang. Nah, nanti yang di Sulawesi nanti kita bisa ceritakan setelah ini nanti. Kita ceritakan setelah ini. Kita coba interpretasikan bersama Gen Culture. Nah, tapi tadi disebutkan oleh Adi bahwa ini usia sekitar 40.000 tahun. Gimana caranya untuk bisa mengukur usia gambar-gambar ini? Karena kan mungkin kalau sebagai orang awam melihatnya oke, ada cap tangan, ada warna. Tapi untuk memastikan ini sekian puluh ribu tahun dan untuk diakui secara global itu gimana? Nah, pertama yang Sangkulirang ini kita ambil pertanggalnya sekitar tahun 2014. Jadi ada rentang 4 tahun tuh sampai ke publikasi ke jurnal Nature. Nah, di lapangan itu kita biasanya lihat motif motif banteng misalnya, apakah ada batuan yang tumbuh di atas pigmen warna. Kalau ada batuan yang tumbuh misalnya di atas pigmen warna, baru kita ambil. Walaupun ini destruktif ya, sifatnya merusak, tapi untuk ilmu pengetahuan, jadi kita ambil itu sekitar diameter 1 cm gitu. Batuan yang tumbuh di atas pigmen warna itu menunjukkan umur minimum. Dengan metode uranium series, itu batuan yang sudah kita potong, kita bawa ke laboratorium di Griffith University atau di Southern Cross University di Lismore dengan Profesor Maxim Aubert dan Profesor Renaud mereka yang melakukan analisis. Karena sampelnya kecil, jadi pas 2023 tuh saya ke sana, bagaimana melihat pengerjaannya gitu untuk pengambilan sampel. Kalau di Indonesia untuk uranium series itu kita menggunakan closed system. Berbeda dengan yang di Eropa. Apakah itu? Nah, closed system itu kita dari satu sampel kita ambil lagi sub-sub sampelnya. Nah, sub-sub sampel ini menunjukkan bahwa rentang umur gambar cadas semakin keluar itu semakin muda. Dan itu seperti kita melakukan ekskavasi arkeologi bahwa ke bagian dalam itu semakin tua. Nah, umur minimum itu tunjukkan di atas pigmen warna itu umur minimum sampai ke arah atas, terus umur maksimum itu umur dinding guanya. Jadi pasti itu bisa ratusan ribu tahun gitu, atau berapa puluh ribu tahun. Baru yang ke arah luar sub-sub sampelnya bisa 3-4 itu yang membracketing bahwa ini berarti umur minimumnya sekitar 40.000 tahun di gambar yang Sangkulirang ini. Ini di Kalimantan. Nah, sekarang baru aja ada penemuan nih, Siap. di Metanduno. Usianya, ini kan 40.000 tahun. Siap. Kalau Metanduno, 67.800 tahun. Itu betul. Dan paling tua sekarang ini. Soalnya sebelumnya mengalahkan apa nih? Yang di Eropa, yang di Spanyol, di Gua Maltravieso itu sekitar 66.000 tahun yang lalu. Dan ini 67.800. Ya beda 1.000 tahunan lah. Iya, tapi tetap aja ya. Sekarang sudah menggeser posisi bagian tertua saat ini. Siap. Dan untuk metodenya ini, bagaimana untuk bisa meyakinkan, terutama untuk publik global ya, berarti untuk umur lukisan gua ini bahwa iya, ini 67.800 tahun. Kalau ada gambarnya bisa kita tunjukkan. Nah, jadi di Gua Metanduno ini kebanyakan gambar-gambarnya yang berwarna coklat nih. Jadi kalau orang awam datang ke Metanduno, yang terlihat itu kebanyakan warna coklat, ada gambar kayak kuda atau sapi yang besar gitu, ada gambar perahu. Nah, ini ada gambar ayam, terus gambar orang naik kuda dengan pegang mungkin parang gitu. Nah, di bawah ini bisa kelihatan nggak ada gambar cap tangan, Mbak Sarah?
Coba ya, Gen Culture minta tolong bantuan. Kalau saya sih ngelihatnya sulit ya. Nah, Apakah ini coba ya, kita coba-coba tebak-tebak berhadiah. Ini tangan bukan? Bukan ya? bukan. Oh bukan, berarti Nah, salah deh. pada saat 2015 itu saya ada ikut proyek membuat buku gambar cadas prasejarah dengan Kemendikbud. Iya. Kita berangkat ke sini dengan beberapa peneliti juga, dengan almarhum Pindi Setiawan, Pak Laude Aksa. Nah, sampai ke gua ini, sampai 2015 itu belum ada laporan tuh tentang cap tangan di Gua Metanduno. Padahal ini gua besar, terus banyak sekali gambarnya. Nah, cap tangan yang saya baru dapat sebelumnya bukan yang di langit-langit ini, ada di bawahnya, di boulder. Tapi saya berdiskusi panjang dengan Pak Laude Aksa, akhirnya saya cari lagi, nah ternyata alhamdulillahnya di bawah ayam ini ada cap tangan nih. Kalau Mbak Sarah mau lihat nih, ini bagian jari nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya betul. Kalau sekarang udah ditunjukin dia langsung sadar Agak ya. ke Ini ya, orenan ini ya, iya. Terus ini juga ada 3 jari di sini. Ini ada juga sisa cap tangan. Biasanya kalau peneliti gambar cadas, kita pakai D-Stretch, itu aplikasi buatan John Harman dari NASA, untuk memperjelas warna-warna di gambar cadas. Ini ada warna-warna putih nih, ini koraloid. Kalau yang di Sulawesi Selatan, koraloidnya dia berbentuk bulatan-bulatan kecil, Ya. yang kita sebut popcorn gitu. Nah, kalau ini dia agak sudah membentuk lapisan yang tebal gitu. Nah, kita ambil sampel pertanggalannya di titik ini 1, terus sama di sini juga 1. Ya. Ini LMET 1, LMET 2. Nah, yang berumur 67.800 tahun yang lalu di sini. Gambar cap tangan ini yang paling tua nih di sini. Oke. Dan kenapa bisa baru sekarang nih, A? Karena kan ini kan didatengin terus-menerus, diteliti terus-menerus berkali-kali seperti katakan A tadi. Tapi kenapa baru sekarang? Apa perbedaannya di beberapa 10 tahun lalu sama sekarang sampai kita bisa menemukan penemuan ini ya di tahun 2025 ini? Nah, ini karena sebenarnya dari 2015 setelah saya temukan, saya sudah approach ke Profesor Maxim Aubert. Tolong nih kita ke Metanduno untuk ambil sampel. Baru pengambilan sampel pertanggalannya di 2019. Kenapa baru di 2019? Ya, mungkin waktunya beliau pada saat itu Baru memungkinkan ya, dan ya. baru memungkinkan, dan pengambilan pertanggalannya juga itu bersamaan dengan yang Karampuang. 2019 itu. Oke. Dan lalu prosesnya Cuma sampai analisisnya dan untuk publikasi kita harus berstrategi ya. Iya. Jadi yang Karampuang dulu, yang ada narasinya gitu, gambar berceritanya, baru kemudian yang ini kita publikasikan di tahun ini. Oke. Nah, prosesnya tuh seperti apa tuh, A? Sampai sekarang kan sudah terbit dan diakui juga secara global. Nah, ini yang Karampuang itu merupakan bagian dari disertasi saya juga. Itu chapter pertama yang untuk publikasi saya. Terus ini chapter kedua nih, yang umur-umur pertanggalan gambar cadas di Sulawesi Tenggara. Jadi di Sulawesi bagian Tenggara itu tidak hanya Metanduno. Metanduno yang paling tua. Nah, kita tahu sekarang bahwa yang paling tua di kawasan Tenggara itu Metanduno, terus kemudian gambar-gambar penutur Austronesia yang warna coklat itu sekitar 4.000 tahun. Itu di Gua Pominsa. Nah, yang umur 4.000 tahun itu gambar tertua Austronesia juga yang ada di Indonesia. Terus yang paling muda di Pulau Muna, itu gambar dari Gua Kagovigovine sekitar 300-an tahun yang lalu, warna hitam. Benar. Jadi menarik di Muna itu rentang kronologi orang menggambar itu dari yang paling tua, dari awal Homo sapiens datang ke Wallacea, terus periode awal penutur Austronesia yang gambar-gambar domestikasi,
domestikasi seperti ayam, babi gitu, gambar perburuan anoa yang muda, gambar maritim, perahu, itu ada semua di Pulau Muna. Lengkap semuanya ya, Lengkap. ya. Nah, berarti bisa dibilang nggak kalau Indonesia atau di Nusantara ini merupakan pusat awal manusia modern berekspresi atau bertutur, bercerita? Sampai sejauh ini bisa ya, bisa tidak itu. Masih bisa ya, bisa tidak, masih debatable. Soalnya untuk bukti gambar tertua yang menggunakan oker, tapi yang tidak jelas motifnya itu seperti cuma kuasan garis gitu, itu ada di Afrika memang di 80.000 tahun. Kita tidak bisa menafikan itu. Iya. Itu di Gua Blombos ada di sana di Afrika Selatan. Nah, tapi gambar cap tangan, terus gambar bercerita tertua ya di Nusantara Di ini. Nusantara. Itu yang menjadi kebanggaan kita sih. Oke, kebanggaan kita. Nah, boleh juga dong diceritain waktu pertama kali diakui atau ya terbukti bahwa gambar bercerita ini penanggalannya tertua yang ditemukan di Indonesia. Itu reaksi pertama yang didapatkan oleh AA itu seperti apa? Pasti shock juga sih, kayak wah ini ada lagi nih yang paling tua nih. Langsung sejarah lagi nih. Tapi ya kita sangat bersyukur sih. Jurnal Nature itu kan jurnal paling top lah di dunia untuk saintis ya, tidak hanya arkeologi. Ya, beberapa publikasi kita itu masuk di jurnal Nature itu menjadi kebanggaan sih untuk arkeolog di Indonesia sih. Kebanggaan untuk arkeolog. Iya. Nah, untuk maknanya sendiri untuk Indonesia, masyarakat Indonesia dan juga bangsa sebagai identitas bangsa itu seperti apa dengan ada temuan ini? Ya, kita patut bangga dari segi tadi dijelaskan umurnya paling tua, terus gambarnya juga cap tangan itu menjelaskan bahwa emang manusia modern awal itu sudah datanglah ke Nusantara sebelum mereka bermigrasi ke Australia, ke paparan Sahul. Jadi mereka mungkin berkontemplasi ini di kawasan Wallacea. Seperti kita tahu kan Wallacea itu kan kepulauan sendiri yang terpisah dari Pleistosen sampai sekarang. Jadi di situ bisa membuktikan bahwa kita patut bangga moyang kita ini sudah bisa menguasai minimal dua hal. Pertama, untuk menyeberang mereka perlu teknologi pelayaran sederhana lah. Mungkin ada rakit dari gelondongan kayu yang diikat atau perahu dagaut gitu yang sederhana. Dan itu bisa ketahuan nih di wilayah tadi Sulawesi itu yang dari cap tangan misalnya nih. Yang kedua kita ada gambar ya yang nilai pentingnya juga. Nah, cap tangan di Sulawesi itu ada khasnya yang jari runcing. Itu tersebar tidak hanya di Sulawesi bagian selatan di Maros Pangkep. Ternyata dia tersebar sampai ke Pulau Muna dan Buton. Jadi mereka bisa ada perpindahan. Nah, yang jari runcing itu yang menunjukkan bahwa ya migrasinya nih antara dia lewat jalur darat dari Maros Pangkep ke Enrekang, terus ke Andomo, Sombori, Anawai yang di Konawe, terus sampai ke Pulau Muna. Di Pulau Muna kita ketemu jari runcing itu cap tangannya. Ketemu lagi. Tidak hanya di Metanduno, tapi ketemu di Kagovigovine, terus sampai ke temuan terbaru Gua Empolosa yang kemarin kita lihat di jejak petualang tuh. Itu ada jari runcing juga di situ sampai ke Madongka pesisir. Berarti mereka mungkin ya sambil bermigrasi, bagaimana mereka mau berpindah ke Sahul itu ya di Sulawesi ini mereka mematangkan gitu pengetahuan untuk bermigrasi sampai si manusia modern awal ini datang ke Sahul sekitar 65.000 tahun yang lalu. Mungkin ini moyang-moyangnya Papua dan aborigin pertama yang menggambar ini. Dan mereka semua gambar untuk dokumentasi Iya, perjalanan juga perjalanan mungkin makna-makna yang mereka ingin sampaikan ke penduduk atau untuk anak cucu mereka saat itu ya, A, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang makna, A, tadi kan A udah sempat kasih nih kita bocoran tentang arti-arti gambar, bahkan tadi sempat diuji. Sekarang kita mau lihat dan mau tunjukin ke Gen Culture
Dan juga nanya ke Adi, sebenarnya makna gambar-gambar yang ada di Cadas ini seperti apa? Ini ada beberapa gambar yang disiapkan. Nah, ini ada satu gambar, tapi sebelum kita masuk ke interpretasinya, apa yang harus kita siapkan nih, A? Kalau misalkan kita sebagai orang awam, seperti Adi mau datang ke lokasi dan juga membaca lukisan yang berada di goa-goa seperti ini. Pertama, kalau kita datang ke situs yang baru, biasanya kita datang berhenti dulu tuh di mulut gua, kita istirahat. Ini tidak hanya peneliti ya, pengunjung juga misalnya datang ke situs gambar Cadas, itu harus menyesuaikan suhu tubuh kita, tidak berkeringat lah sampai ke gua, dan kita dilarang untuk merokok. Karena ya kita tahu orang Indonesia kan banyak perokok juga ya. Nah itu kita usahakan tidak merokok sampai ke situs, dan kita paling anti itu untuk memegang gambar-gambarnya. Oke. Jadi itu harus kita ingat datang, terus kayak seperti ini di Liang Bulu Sipong 4 ya. Oke. Nah, dari panel yang sekitaran 4-5 meter itu jelas sekali digambarkan adegan perburuan tertua. Oke, ini betul ya? Ini yang paling hewan ya? paling kanan ada beberapa manusia teriantrop di sini nih. Oh, ada juga gambar manusia ternyata Gen Culture. Mana? Nah, baru terlihat teriantrop itu tidak real ya. Jadi setengah manusia, setengah hewan. Itu seperti mythical creature lah. Kayak werewolf gitu kan, itu tidak real. Ini juga digambarkan sudah lebih dari 48.000 tahun yang lalu. Bisa dilihat ini ada kayak mulutnya hewan, badannya badan manusia nih. Ada yang seperti terbang. Terus ada yang memegang seperti tali atau tongkat panjang. Sedang berburu berkelompok, ini sekitar 6 individu ke arah Anoa. Kenapa kita sebut ini Anoa? Bisa dilihat untuk identifikasinya, bagian kepala itu ada 2 tanduk tajam di sini. Terus mulutnya seperti ini dan ukurannya lebih kecil dibanding dengan gambar babi. Nah di Sulawesi kebanyakan gambar-gambar hewan itu dia mengarah ke arah belakang nih untuk arsiran bagian badan. Itu mengapa? Ada arti tertentu kah? Di 48.000 tahun yang lalu orang sudah bisa merepresentasikan gimana gambar hewan yang jelas. Kan ini tidak hanya untuk si penggambar. Biasanya dia sambil bergumam atau untuk menjelaskan ke generasi selanjutnya. Nah, Anoa ini kenapa diburu berkelompok? Dia lebih agresif ini. Sudah ada studi master dari Pak Blasius Suprapta, arkeolog juga, tentang etnografi tentang perburuan Anoa juga. Bahwa memang kalau di hutan kita ketemu Anoa ini paling agresif. Makanya perlu diburu bareng-bareng. Dan ada penggambarannya dan di sini. Dan ini 48.000 tahun yang lalu. Itu sudah disampaikan. Nah, kita akan lihat lagi nih, ya berarti tadi saya sudah banyak salahnya ya pas baca dan ternyata ditunjukkan ada gambar yang tidak tertangkap di mata orang awam seperti saya. Sebenarnya ada satu gambar yang menarik tentang teriantrop di situs Liang Bulu Tengeh 1, bagaimana ada 3 gambar terlihat jelas itu bagaimana manusia berubah jadi burung. Wow. Di Indonesia itu punya salah satunya yang penting. Nah itu berarti termasuk dalam ada mitologi. Mitologi. Manusia burung itu mungkin sudah puluhan ribu tahun, dan ya orang sekarang juga kan ada yang tentang manusia terbang gitu seperti itu. Dan dulu sudah ada dan ditunjukkan di Cadas. Oke, kita lihat lukisan Cadas lainnya. Ini sudah adain dari mana nih? Nah, coba Mbak Sarah lihat dulu ada berapa gambar babi di situ. Bentar ya, coba ya, saya coba nih Gen Culture. Ini ada 1, semoga betul, 2, 3 mungkin. Terus ada 2 cap tangan. Siap, benar. Benar, 2 cap tangan udah benar. Kalau babinya ada 3, betul? Betul. Langsung salah. Sebenarnya di sini kemungkinan ada gambar babi keempat nih. Cuma kondisinya ini karena sudah mengelupas. Kalau Mbak Sarah lihat ini ada garis-garis. Ya, ini ada arsir. Nah, ini bagian kepala di sini. Nah, di sini kalau yang tadi interaksi atau perburuan, kalau ini menunjukkan gambar interaksi antar hewan. Jadi babi 1 dan babi 4 sedang berhadapan.
Atau diinterpretasikan biasanya babi 1 melihat babi 2 dan 3 sedang berantem. Dan untuk 2 tangan ini maksudnya apa ini? Ada makna tertentu kah? Nah, biasanya peneliti menjelaskan bahwa jika ada cap tangan dengan gambar hewan atau babi, itu nggak hanya babi, anoa juga bisa, itu sedang berburu juga. Jadi tidak real manusianya yang digambar, tapi cap tangan. Bagaimana mereka menangkap hewan. Biasa di bagian belakang sampai ke bawah gitu. Ini menarik juga, ini di Liang Tedonge, kalau kita bisa lihat, ada satu garis lengkung nih di sini. Garis lengkung ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar, idenya mungkin mereka mau membuat babi yang besar, cuma tidak jadi. Jadi ada proses trial error juga yang kita bisa ketahui bahwa ada misalnya, oh ini kayaknya nggak cukup nih bikin di sini, kita akhirnya bikin yang di bawahnya seperti itu. Jadi garis lengkung ini menunjukkan ada proses trial error. Menarik juga bisa dilihat ini bagian kutilnya ya. Oh, kutilnya ya, oke. Ini babi kutil Sulawesi atau Suselebensis. Babi 3 ini ada kakinya nggak? Kelihatan nggak? Kalau ini pasti ada 1, 2, 3, 4. Iya. Kalau ini kayak sebelah sini nggak sih? Ini sudah mulai hilang ya. Ya. Kalau ini nggak terlihat ya, lebih kayak ini kan ini bagian moncong betul nggak? Babi 3 ini dia menghadap ke bawah, kakinya ada di atas ini. Oke. Iya. Karena menujam. betul-betul ada kegiatan aktivitas, terlihat penggambaran ya, A ya. Nah, umur 45.000 tahunnya di bagian kaki belakang di sini. Oh, terlihat di situ. Kita ambil sampel. 2018 saya ke sini untuk lihat bagian mana yang ada sampel. Alhamdulillahnya di bagian sini titik kecil sekali tuh untuk diambil pertanggalan. Dan dapat akhirnya tanggalan. Dan Liang Tedonge ini sangat cantik. Kalau teman-teman atau masyarakat yang ingin berkunjung menikmati bagaimana lembah terisolir di Sulawesi Selatan, datang ke Liang Tedonge. Dan juga bisa belajar juga sejarah bagaimana nenek moyang kita sudah bercerita ke kita lewat gambar. Nah, tapi of course tadi kan Gen Culture mau ke sana, jangan lupa juga untuk bagaimana menjaga sebelum masuk ke goanya, itu harus betul-betul tahan dulu, jangan sampai ada keringat dulu. Tapi tadi di sini apa? Mungkin satu tambahan lagi. Apa lagi ya? Kalau mau datang ke situs harus izin ke Balai Pelestarian Kebudayaan yang memiliki situsnya ya. Jadi ada pendampingan dari juru pelihara. Dan itu harus dan wajib. Iya, karena kan betul-betul untuk menjaga semuanya. Nah, ngomong-ngomong tentang penjagaan, tadi kan ada beberapa yang sudah terkelupas dan sudah tidak terlihat gambarnya. Itu karena proses alam kah atau karena faktor kelalaian manusia kah atau seperti apa? Sebagian besar karena proses alam. Jadi kulit-kulit dinding gua tidak hanya di Sulawesi, Kalimantan, dimanapun pasti kulitnya mengelupas. Nah, salah satu untuk menjaga, kalau untuk peneliti ya kita foto saja reguler gitu. Tapi kita patut bersyukur juga teman-teman di Balai Pelestarian Kebudayaan, misalnya di wilayah 19, mereka punya program monitoring per 4 bulan ke situs-situs seperti Liang Bulu Sipong 4, Gua Nawai. Makanya saya bisa ikut ambil sampel pertanggalan pas ada kegiatan monitoring teman-teman. Terus di Gua Metanduno juga pengaruh dari manusia itu ada juga sih. Kayak polusi gitu dari kendaraan itu berpengaruh, tapi tidak signifikan. Bisa juga dari debu tambang, seperti kita tahu di Maros Pangkep ya, dari Tonasa, dari Bosowa gitu. Ya itu yang harus di-reduce, dan ya teman-teman dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang merawat situs. Nah, itu dia Gen Culture, kenapa kita harus minta izin dan juga didampingi, biar siapa tahu kita juga nggak sadar kan, ternyata yang kita lakukan kalau kita pegang, karena ada keringat dan itu ada organiknya kan, itu bisa mempercepat pengelupasannya. Oke. Jadi harus hati-hati. Harus betul-betul hati-hati. Baik Gen Culture, kita akan masuk ke lukisan berikutnya. Nah, ini telapak tangan. Bisa langsung yang cepat dan pede saya bilang, betul? Iya, betul. Langsung ketawain. Ini kalau tidak salah di Liang Petakere di
taman arkeologi di Leang-Leang di Maros. Dan kalau kita bisa lihat langsung ini cap tangannya nih kan beberapa. Iya. Nah, cap tangan itu digambarkan bisa aja cuma bagian jari segini, terus ada sampai pergelangan gitu. Ada juga sampai ke siku nih, ada yang sampai panjang gitu. Dan di bawah ini nih gambar babi nih. Leang Petakere ini dia jadi tempat wisata. Dan masyarakat bisa lihat langsung, didampingi juru pelihara. Usianya berapa nih, A? Ini sejaman sih, mungkin sekitar 20 atau 30 ribu tahun yang lalu. Cuma tidak ada direct dating, kita relatif aja ke ininya. Kalau untuk yang bagian atas-atasnya itu gambar juga kah atau? Ini biasanya lumut ya, hijau-hijau begini. Oh, ternyata lumut, gen culture saya salah. Nah, ini sarang serangga nih, bisa dilihat. Jadi ya di tiap situs kondisinya berbeda-beda ya. Tidak pasti sama. Ada kerusakan disebabkan oleh lumut, pengelupasan, terus ada juga dari sarang serangga nih. Oke. Ya kondisi begini yang kita harus waspadai sih. Dan harus betul-betul dimitigasi ya nanti biar Iya. nggak jadi kerusakan lebih parah lagi atau dipercepat lagi. Nah tadi Mbak Sarah bilang kenapa ada banyak cap-cap tangan di dekat gambar hewan. Yaitu mungkin salah satu contoh adegan perburuan juga. Cuma yang digambarkan bahwa ini si tangan pemburu nih. Iya. Tidak real fisik manusianya yang digambarkan. Oke. Nah untuk warna-warnanya sendiri nih, tadi kan ada yang warna merah, penglihatan orang awam ya, bahkan warna hitam, ada warna coklat. Ini untuk jenis pewarnaannya memang ada satu sumber pewarnaan kah dari alam atau memang mereka berubah-berubah warna karena faktor usia? Nah umumnya di Indonesia itu mereka menggunakan oker. Oker itu mineral alam ya, seperti tanah gitu, ferrooksid. Nah itu range oker itu dari yang warna kuning, coklat sampai ke ungu. Nah yang ke arah ungu itu karena ada heat treatment atau pemanasan. Itu yang bisa kita tahu sampai sejauh ini. Nah selain oker ada juga dua bahan lain yang digunakan. Yang lebih mudah misalnya corengan arang. Itu biasanya penutur Austronesia tuh yang menggunakan kayak gambar dari arang langsung ditorehkan gitu di dinding gua. Terus ada juga yang warna putih. Kalau corengan arang kan pasti hitam ya. Nah yang warna putih itu cuma ada di beberapa tempat di Indonesia seperti misalnya di Sumatera, di Lidah Air tuh ada beberapa, terus di Lembata sama di Papua tuh. Itu sangat sedikit yang warna putih. Oke. Nah ini kalau kita lihat lagi. Nah sekarang kita mau, ini di mana nih Boleh nih dijelaskan lagi ya. Tadi ini yang kemarin 2024 ya publikasi kita. Ini di Leang Karampuang. Penemunya ini polisi khusus dari BPK 19, Pak Oki. Wah. Jadi Secara tidak sengaja nih waktu ditemuin. ya, jadi setelah survei di kawasan Simbang, nah dia ke Bukit Karampuang. Sebenarnya bukitnya agak mistis katanya. Cuma dia memberanikan diri karena beberapa situs memang letaknya ada di ketinggian. Ini sekitar 7-8 meter di lorong kedua. Nah, Pak Oki ini lihat nih ada banyak cap-cap tangan di sana. Terus ada panel ini. Saya perekaman di situs ini sekitar 3 hari bolak-balik naik turun ke situs ini. Dan kita bisa lihat kondisinya juga agak memprihatinkan sih. Oh, ini faktor apa nih, kalau misalkan bercak-bercak ini? Nah, ini koraloid nih. Ini kalau teman-teman misalnya mau cross dating gitu yang sudah kita lakukan, tinggal mengambil aja ini di sini di bagian badannya babi. Misalnya yang menimpa ke pigmen ini bisa diambil langsung gitu.
untuk sampel pertanggalan. Oke. Di sini 3 figur manusia digambarkan. 3 figurnya itu dari mana nih, A? Untuk kita Nah, lihat sebagai orang awam kan nggak kelihatan. Kalau babi lumayan jelas nih. Tapi kalau untuk 3 figur manusia itu dari mana nih, A? Ini manusia pertama, badannya agak besar, tangannya direntangkan memegang sesuatu di sini, ini kepala nih. Nah ini figur manusia 2, kakinya agak menekuk sih seperti begini. Ini kakinya menekuk, terus salah satu lengannya seperti memegang tombak ke arah leher babi ini. Ini babi di sini. Lukisan perburuan lagi berarti ini ya, A ya? Kemungkinan diinterpretasikan seperti itu. Dan ini figur manusia ketiga yang menarik nih. Bagian kakinya ada di atas, 1, 2, terus ini bagian badan dan kepalanya ke arah bawah. Berarti seperti loncat, meluncur gitu ya? Iya, atau? seperti itu. Oke. Dan teman-teman bisa lihat panel ini di Museum Nasional nih. Nah, sudah ada. bisa kita di lihat pameran di sana. secara lebih detail, lebih jelas lagi yang mendekat ya nih, A? Ya. Oke. Nah, di bawah babi bisa dilihat nih ada 2 jari yang ini digambarkan lebih tua. Dari umur figur manusia kedua ini sekitar 51.200 tahun yang lalu. Kemungkinan ini kan lebih tua lagi. Lebih tua lagi, oke. Nah, berbicara tentang yang tua nih, A. Kita mau tunjukin dan juga lihat, interpretasikan apa arti dari lukisan yang sekarang dikatakan sebagai yang tertua di dunia, cap tangan di Goa Metanduno di Munani, 67.800 tahun. Nah, saat penemuan cap tangan di Metanduno ini seperti apa nih, A, waktu itu? Nah, itu pertama kali saya ketemu gambar ini di 2015 pada saat proses pengambilan data untuk pembuatan buku gambar cadas prasejarah Indonesia dari Kemendikbud dengan Palau de Aksa, terus ada beberapa peneliti dengan Pak Pindi Setiawan juga. Oke. Nah, Itu terlihat ada orang sedang berburu ya, A, ya. Tapi Ya. itu usianya berapa? nah yang warna coklat ini range-nya paling tua mungkin 4.000 tahun. 4.000. Makanya masih jelas ya, lebih jelas ya ini ya. Ya, ayam atau burung. Oh, itu bukan kuda ya? Ya, itu gambar-gambar penutur Austronesia nih. Oh, bukan kuda ya? Kok saya salah? Nah, kalau kuda yang ini kakinya 4, ini kan cuma 2 nih. Oh ya, mohon maaf ya, Gen Culture, salah, tidak bisa menghitung, mohon maaf ya. Ini seperti unggas lah. Oke. Ayam atau burung. Kalau kuda sebenarnya dia secara arkeologi itu lebih muda lagi mungkin di berapa, mungkin cuma beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, yang paling tua ternyata yang ini nih, yang cap tangan. Dia digambarkan di bawah gambar ayam ini. Ada 1, 2, terus 3 nih cap tangan di sini. Kenapa yang paling tua cap tangan? Karena itu yang paling gampang mungkin manusia modern awal menggambar. Jadi dia tinggal ambil oker, terus tempel ke dinding, terus disemprot. Terus saya udah pernah kesini nih. Iya. Itu artinya sih seperti itu. Kayak I betul-betul was here gitu. I was here, jadi dengan Iya. tangan langsung ini dicap. Kalau gitu orang kali. sekarang masuk ke gua kan banyak tuh yang coret-coret langsung tulis nama. Iya. Zaman dulu ya Pakai tangan. pakai tangan. Tapi bisa juga ada interpretasi cap tangan itu mengartikan bahwa dia taruh cap tangan di situ untuk menolak bala sih. Ada juga seperti itu. Ada kepercayaan seperti itu juga. Kalau lihat di langit-langit di Metanduno ini ada juga warna hitam di sini nih. Ini warna hitam dan warna coklat ini sejaman lah umurnya. Ya. Dengan sejaman, dan ini dia 67.800 tahun yang lalu perkiraan ya, dia. Nah, dengan ditemukannya ini, jadinya Indonesia memiliki lukisan gua tertua di dunia, 67.800 tahun. Apa artinya, signifikansinya menurut Adi nih bagi Indonesia ke depannya? Apa yang ingin disampaikan dengan penemuan ini dan juga yang diakuinya secara global? Pertama, bahwa bisa jadi mungkin salah satu tempat lahirnya seni awal di dunia ya di Nusantara ini juga, seperti itu. Terus ini bisa menerangkan bahwa
pengetahuan atau kognisi itu, kan lompatan pengetahuan itu dulu didominasi di Eropa. Ya. Ternyata ya dari umur 67.800 tahun yang lalu membuktikan bahwa Homo sapiens yang datang ke Nusantara sudah memiliki pengetahuan itu. Dan kita patut bangga sebagai orang Indonesia bahwa gambar tertua ada di Nusantara. Dengan ada penemuan ini, apa idealnya yang harus dilakukan baik oleh masyarakat, peneliti, dan juga bahkan pemerintah nih, A? Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia pertama harus bangga, kedua yang mengapresiasi. Apa mengapresiasinya? Pertama kita bisa datang ke situsnya, melihat langsung bagaimana moyang-moyang kita sebagai penggambar yang ulung, tidak hanya pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut dan penggambar sekarang. Iya. Dan selain itu ya harus mengajarkan bahwa tidak hanya saintis lah. Jadi cita-cita sebagai pelukis juga ya harus didukung sih, seperti itu. Karena kita bakatnya sudah ada dari dulu ya, A. Iya. Oke, dan sekarang sebagai peneliti nih, A, kedepannya apa yang ingin dikembangkan, riset apa yang ingin dikembangkan oleh A? Dari disertasi saya, jadi kita sudah bisa tahu nanti umur gambar cadas di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Mungkin ke depan wilayah Maluku, Maluku Tenggara, atau jalur migrasi selatan Indonesia nih, yang akan kita cari apakah ada gambar cadas. Soalnya di Jawa sendiri belum terkonfirm dengan jelas bahwa ada gambar cadas. Nanti dari Jawa sampai ke Flores yang mau kita tahu bahwa ada tidak gambar cadas. Terus secara direct dating juga untuk gambar-gambar maritim, gambar perahu yang belum kita ambil untuk pertanggalan itu. Soalnya dari kementerian juga kan menanyakan nih, ada nggak perahu tertua? Nah, sampai saat ini kita belum ada nih untuk pengambilan sampelnya. Ya, kita cari jawabannya, Siap. A, dicari jawabannya bersama. Nah, A, untuk Gen Culture mungkin nonton ini langsung tertarik, mau cari tahu lebih lanjut lagi terutama tentang rock art dan juga meneliti kebudayaan. Apa pesannya dari Adi sebagai seorang peneliti dan juga sesama adventurous nih seperti Gen Culture lainnya? Nah, kita ada kolaboran ya dengan Kementerian Kebudayaan terus dengan Google Art and Culture. Jadi kita teman-teman masyarakat bisa cari itu ada 2 tema di Google Art and Culture, First Picture dan Ancient Canvas. Itu di sana bisa dilihat ada 30-an lebih story tentang gambar cadas Indonesia. Terus ada virtual situsnya. Jadi bisa. dari HP itu bisa langsung. Bisa kita jalan-jalan lihat langsung ya, Iya. A ya. Terus ada juga foto-foto gambar cadas dari Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan sampai ke Papua. Jadi teman-teman bisa sambil rebahan di mana aja dari HP bisa langsung tuh melihat situs-situs gambar cadas. Dan semoga ada peneliti-peneliti tangguh juga ke depan yang suka tentang gambar cadas. Jadi tidak berhenti dari kita nih. Jadi meregenerasi terus teman-teman yang suka berkegiatan di alam bebas dan yang suka gambar cadas. Nah, dan akan berkolaborasi, siap berkolaborasi dan mencari makna arti gambar cadas bersama Adi dan rekan-rekan. Siap. Oke, terima kasih Adi sudah bergabung bersama kita. Sama-sama, terima kasih atas undangannya Mbak Sarah dan Kementerian Kebudayaan atas undangannya. Terima kasih. Terima kasih, dan pasti kita nantikan lebih banyak lagi hasil temuan dan juga interpretasi makna-makna dari nenek moyang kita lewat Adi dan juga rekan-rekan. Terima kasih Adi. Dan itu dia Gen Culture, bagaimana rock art atau gambar cadas yang ditemui di Indonesia dan juga maknanya bukan hanya untuk peneliti tetapi untuk kita masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk terus nantikan podcast Kulturasi di episode selanjutnya di kanal Indonesia TV dan juga YouTube Kementerian Kebudayaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.